Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Oke, alhamdulillah saya kembali mengudara di YouTube ya. Setelah kemarin agak nggak enak badan ya, diinfus sama LPG itu ya di gambarnya. Kisah pada malam hari ini saya dapatkan dari kiriman emailnya Mas Andi yang menceritakan tentang cerita horor yang terjadi di kampungnya mungkin ini ya, yang ada di Sumedang. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Assalamualaikum Mas Jo, semoga sehat dan sejahtera selalu. Saya Andi dari Sumedang, sedikit punya cerita horor. Semoga dapat dibacakan di channel ini. Terima kasih. Sumedang, 12 Juni 2019. Lambaian tangan Rati mengiringi kepergianku. Rati istriku, yang kala itu sedang mengandung, terpaksa harus kutinggalkan untuk bekerja di luar pulau. Usia kandungannya sudah menginjak ke 5 bulan. Bukannya aku tega meninggalkannya. Rasa ingin memberikan kebahagiaan yang utuh untuk dia dan calon anakku mendorongku untuk melakukan hal itu. Di suatu sore, Rudi, teman lamaku, bertamu ke rumah. Dia sudah sukses bekerja di perkebunan sawit di Kalimantan dan ingin mengajakku untuk bekerja di sana. Katanya, perusahaan tempat dia bekerja sedang membutuhkan banyak pegawai untuk membuka hutan yang akan dijadikan perkebunan sawit. Aku yang sudah menganggur lama, pabrik tempatku bekerja terpaksa harus ditutup karena kebakaran besar waktu itu. Tergiur oleh ajakan Rudi itu, namun sedikit resah di hatiku jika harus meninggalkan istri yang sedang hamil. Sebenarnya aku sangat ingin ikut, Ruth. Tapi aku khawatir dengan istriku. Kau tahu kan, dia sedang hamil besar, ucapku di tengah obrolan kami. Ya justru itu, kamu harus berangkat. Biaya persalinan itu tidak murah. Dan tentunya kamu harus punya bekal setelah punya anak nanti. Percaya padaku, kau akan berhasil di sana, terang Rudi. Sudahlah, pikirkan dulu tawaranku tadi. Toh, aku masih lama kok di kampung. Jika kau ingin pergi, kita bisa langsung berangkat. Pikirkan masa depan Mundra. Atau begini saja, nanti setelah Rati melahirkan, suruh saja dia menyusul ke sana, ujar Rudi. Aku hanya mengangguk. Kebimbangan menyelimuti hatiku. Sore berganti malam. Rudi pun pamit pulang. Dia memberikan uang kepada istriku Rati. Katanya itu ucapan selamat atas kehamilan dia. Walaupun kami menolaknya, Rudi tetap memaksa. Dia meninggalkan uang itu di atas meja dan buru-buru keluar. Tak lupa dia mengingatkanku untuk memikirkan ajakannya tadi. Akhirnya, ku ceritakan ajakan Rudi itu kepada Rati. Dia mengizinkan untuk berangkat setelah dia tahu kalau dia bisa menyusul nanti. Mudah-mudahan ini jalan kita ya, Kang, ucap Rati, tersenyum menghiasi wajahnya, menampakkan lesung pipit yang tersembunyi di pipinya. Amin. Tapi beneran gak apa-apa Nyi.
jika Akang berangkat. Akang khawatir denganmu di sini, ucapku. Tanganku tak henti-hentinya mengelus rambutnya. Dia menyenderkan kepalanya di dadaku. Tenang, Kang. Toh, nanti juga aku menyusul ke sana. Aku bisa tinggal dulu bersama Ambu dan Abah, ucap Ratih. Aku tersenyum mendengar perkataan Ratih itu. Harapan muncul di hatiku. Harapan untuk membahagiakan dia dan calon anakku nanti. Memang, kasihan Ratih. Semenjak kita menikah, rasa-rasanya aku jarang membahagiakan dia dalam bentuk materi. Kesepakatan kami sudah bulat. Aku berangkat dan Ratih nanti akan menyusul setelah melahirkan. Namun, ada sedikit rasa sedih di hatiku ketika aku sadar tak dapat mendampingi Ratih ketika melahirkan nanti. Hari yang ditunggu telah tiba. Hari di mana aku harus meninggalkan istri yang sangat kucintai, yang sedang mengandung buah cinta kami, dan kota kelahiranku Sumedang. Begitu banyak kenangan indah di sini. Hati-hati di sana ya, Kang. Jangan lupa kirim surat, ucap Ratih lirih. Peluknya semakin erat. Basah kurasakan di pundakku karena air matanya. Doa Abah dan Ambu selalu menyertaimu, Ndra. Semoga usahamu di sana diberi kelancaran dan dirimu ada dalam lindungan Yang Maha Esa, kata Abah Maji, mertuaku. Di sampingnya Ambu Uti tak henti-hentinya menangis. Terima kasih, Abah, Ambu. Saya titip Ratih ya, balasku. Air mata pun tak terasa keluar. Pelukan Ratih semakin erat. Nyai, baik-baik di sini. Jaga kesehatan, makan yang banyak supaya anak kita nanti sehat. Maaf ya, kita harus pisah dulu. Akang janji akan membahagiakanmu, ucapku pada Ratih. Matanya yang sayu karena tangisnya jelas kentara. Namun, keindahan senyum dan lesung bibitnya tak dapat ditutupi. Terharu, sedih, senang. Semua rasa itu berkecamuk pada hari di mana aku harus pergi. Namun, itu adalah suatu kepastian yang harus kujalani. Niatku untuk membahagiakan keluarga kecilku nanti. Lambaian tangan Ratih dihias dengan senyum di wajahnya, mengiringi kepergianku. Dia tak hentinya menyeka air mata di pipi. Walaupun ini berat, untuk kehidupan yang lebih baik, kami mencoba untuk menguatkan diri. 2 bulan telah berlalu semenjak kepergianku. Pekerjaanku lumayan berat dan cukup berbahaya. Setiap hari kuhabiskan untuk membuka hutan belantara di tengah rimba Kalimantan yang terkenal akan keganasan alam dan binatang buasnya. Harimau, beruang, ular sanca besar yang biasanya aku hanya melihatnya dari gambar, sekarang aku telah melihatnya secara langsung. Dan aku berdampingan hidup dengan mereka. Setiap malam, rasa rindu terhadap istriku selalu datang menghampiri. Bayangan wajahnya tergambar jelas dalam benakku. Apalagi sekarang usia kandungannya sudah bertambah. Doa tak henti kupanjatkan untuk dia dan calon anakku nanti. Ku keluarkan
potret wajah istriku yang selalu terselip di dompet. Kupandangi potret dia. Itu sedikit mengobati rasa rinduku. Rekan-rekan kerjaku di sini kebanyakan orang Sunda, sehingga kami memiliki rasa melindungi satu sama lain. Kami sadar, di tengah hutan belantara ini tak akan ada orang lain yang akan membantu kami jika kami akan mengalami masalah ataupun kecelakaan selain diri sendiri dan saling membantu. Selain pekerjaan kami yang berat, setiap harinya kami selalu dihadapkan dengan gangguan serangga ataupun ular berbisa. Nyamuk di sini besar-besar, hampir seukuran belalang. Gigitannya panas sekali dan akan menyebabkan bentol yang kebiru-biruan. Lama sekali untuk hilangnya. Ular sebesar batang pohon kelapa yang kusangka hanya dongeng belaka juga pernah aku lihat. Bahkan tertangkap oleh rekan-rekanku sebelum ular itu mati. Kami jadikan bahan hiburan di sini. Kecelakaan kerja pun sering terjadi di sini. Waktu itu aku baru 2 minggu bekerja. Aku ditugaskan oleh mandor bersama Rudi di area 09, suatu daerah yang ditumbuhi oleh pohon-pohon besar yang tentunya sudah ratusan tahun berada di sana. Luasnya hampir 2 hektar lebih. Kami harus membabat itu semua. Aku kebagian tugas untuk menandai pohon yang akan ditebang. Begitupun dengan Rudi. Tanda silang merah untuk dirubuhkan dengan alat berat, sedangkan kuning untuk ditebang oleh gergaji mesin. Karena kesalahan komunikasi, salah seorang pekerja harus kehilangan nyawanya karena tertimpa pohon besar seukuran 4 pelukan orang dewasa yang ditebang oleh rekannya sendiri. Semua pekerjaan di area 09 pun seketika dihentikan. Kengerian dan rasa mual yang teramat sangat segera kurasakan ketika jenazah pekerja yang tertimpa terlihat olehku. Keadaannya sangat mengenaskan. Badannya hancur tak terbentuk. Aku dibuat muntah. Tersirat di pikiranku pada saat itu untuk pulang saja. Aku takut kejadian seperti itu akan menimpaku. Sudah bisa terbayang betapa sedihnya Ratih akan kematianku. Anakku akan menjadi anak yatim yang tak mengenal wajah ayahnya ini. Tapi segera ku tepis semuanya. Aku teringat kembali akan janji kepada Ratih saat berangkat. Keberanian dan tekad yang kuat pun mulai muncul kembali. Dan aku pun bisa bertahan sampai hari ini. Kamis 17 Oktober 1985. Loh, tadi kok 2019 ya? Mungkin salah tulis tahunnya. Oke, lanjut. Pagi itu seperti biasa sebelum bekerja, aku tengah bersiap-siap di dalam bedengku. Terdengar suara ribut di luar. Ketika aku keluar, ternyata ada petugas dari kantor pusat yang sedang membagikan surat dari keluarga para pekerja yang ada di kampung. Betapa senangnya aku. Ternyata Ratih pun mengirimkan surat. Setelah menerima surat itu, aku kembali ke bedengku. Tak sabar ingin membukanya. "Kang, bagaimana kabar Akang? Semoga Akang baik-baik saja di sana dan selalu dalam perlindungan Yang Maha Esa. Aku dan calon anakmu di sini baik-baik saja, Kang. Oh iya, badanku mulai membesar sekarang dan
Si jabang bayi semakin aktif saja, Kang. Sepertinya dia merindukan ayahnya, sama seperti ibunya. Doakan aku ya, Kang. Hanya 2 bulan lagi aku akan melahirkan. Semoga anak kita lahir dengan sehat dan selamat ya, Kang. Sedih rasanya aku harus melahirkan tanpamu. Tapi aku percaya ini semua akan lakukan untuk aku dan anak kita nanti. Tunggu aku, Kang. Sebentar lagi aku nyusul. Salam rindu, istrimu Rati. Isi surat dari Rati membuatku senang sekaligus sedih. Tak bisa kupungkiri rasa rindu yang semakin berat begitu sesak memenuhi dada. Panggilan Rudi dari luar menyadarkanku. Aku segera keluar dari bedengku untuk memulai pekerjaan. Hari itu kami ditugaskan di area yang dinamai Tanah Manis, area yang didominasi dengan rawa-rawa dan semak belukar. Kami bertugas untuk menguruk area itu. Sebelum area rawa kami diuruk, terlebih dahulu kami membersihkan semak-semaknya. Hati-hati, Indra. Di area ini sarang ularnya banyak. Lihat ini, tertebas olehku satu. Teriak Rudi di arah depanku. Dia mengacungkan bangkai ular weling kuning besar. Kepala ular itu hampir putus, terkena sabetan gobang Rudi. Iya, Rud. Ini rawa-rawa. Pastinya banyak habitat ular, jawabku. Setelah dia membuang bangkai ular itu, dia mengacungkan jempol tangannya ke arahku dan melanjutkan lagi pekerjaannya. Aku pun sibuk kembali dengan pekerjaanku. Ku babat habis semak belukar yang ada di sekitarku. Sesekali terdengar suara Rudi bersenandung. Nasib naas harus menimpaku pada hari itu. Seekor ular weling besar terinjak ekornya olehku. Dengan cepat ular itu membalikkan badannya dan menyambar betis kiriku. Jelas, gigitan telak harus kuterima. Kutarik badan ular tersebut dan langsung kulempar jauh. Darah keluar dari bekas gigitan ular itu. Weh, kenapa, Ndra? Dia terlihat berlari menghampiri. Suara kakinya berkicapakan di atas air dan lumpur rawa. Aku tak bisa menjawabnya. Betisku sakit dan mulai panas, seperti terbakar. Kepalaku pening sekali. Sampai-sampai aku hampir roboh. Dan akhirnya aku roboh. Ndra, woi, kenapa kau? Sadar, ayo bangun-bangun. Suara Rudi timbul tenggelam terdengar olehku. Guncangan tangannya di tubuhku membuat kepalaku semakin pusing. Aku tak ingat apa-apa lagi. Aku tersadar telah berada di bedengku, berbaring di atas ranjang dan dikelilingi oleh rekan-rekan kerjaku, termasuk Rudi. Rasa khawatir jelas tergambar dari muka mereka. Rasa haus yang teramat sangat kurasakan. Kerongkonganku terasa kering sekali. Badanku masih lemas pada saat itu. Dengan segera Rudi mengambil air minum. Air itu langsung dihabiskan olehku. Akhirnya kamu sadar, Ndra. Udah 2 hari loh. Kami cemas, ucap Rudi. Kelopak matanya menghitam. Jelas dia tidak tidur untuk menjagaku. Hah? 2 hari? Tanyaku kaget. Namun suaraku tak bisa keluar dengan keras. Pening masih kurasakan. Rudi hanya mengangguk. Kepalaku pusing. Terima kasih ya, kamu sudah menjagaku, Rud. Terima kasih juga buat teman-teman yang lain. Maaf, aku telah merepotkan kalian, susulku lirih. Dibalas dengan anggukan dan senyuman
oleh Rudi dan teman-temanku yang lain di sana. "Gak apa, sudah kewajiban kita menolong sesama dan saling menjaga satu sama lain di sini," ujar Mang Jaja. Dia pekerja yang paling tua di sini dan kami semua menganggapnya sebagai ayah sendiri. "Bos dari kota kemarin datang menjengukmu. Katanya setelah sembuh kau bisa pulang dulu. Perusahaan akan menanggung ongkosmu pulang pergi. Jadi lekas sembuh dulu ya. Semangat, istrimu sudah menanti di rumah," kata Rudi dengan semangat. Senang sekali aku mendengar perkataan Rudi. Jelas, aku bisa mendampingi Rati untuk melahirkan. Dan setelah itu, aku bisa membawanya ke sini. "Kau telah memberitahu kepada istriku bahwa aku digigit ular, Ruth?" tanyaku. "Enggak dong, aku takut dia khawatir. Ditambah lagi, dia mengandung. Takutnya stres, Ndra. Enggak baik orang yang mengandung itu stres." "Syukurlah, kamu sudah sehati sama aku. Terima kasih ya, Ruth," ucapku. Adzan maghrib mulai berkumandang. Lembayung merah di atasku menambah indah lukisan Tuhan. Sebentar lagi aku sampai di rumah. Ketika gapura depan desa tempat tinggalku mulai terlihat, sudah terbayang betapa senangnya istriku ketika melihatku pulang. Langkahku semakin kupercepat, tak sabar rasanya ingin sampai segera di rumah. Di sebuah pertigaan terlihat Aki Rukmana, tetangga yang rumahnya persis berada di depan rumahku. Dia sudah sepuh sekali dan mulai pikun. Sepertinya dia baru saja pulang menyabit rumput untuk kambing peliharaannya. Terlihat dari pikulannya bambu yang dibawa olehnya. "Aki, jam segini baru pulang," sapaku ramah. Dia seperti memperjelas apa yang ia dengar dan memicingkan matanya. "Siapa ya? Saya kenal kamu?" tanya dia. Aku menggelengkan kepala. Benar, sudah sangat pikun Aki Rukmana ini. Aku pun yang setiap hari mengobrol dengan dia ketika masih berada di kampung ini dilupakannya. "Saya Indra, Ki. Masa Aki lupa?" jawabku. Dia tertawa. Seperti biasa, tawanya sangat menakutkan. Itulah ciri khas dia. Maafkan aku, Ndra. Maklum, Aki udah tua. Dan ini juga udah gelap. Wajah kamu gak begitu jelas," terang dia. Aku tersenyum mendengar ucapan Aki Rukmana. Tak lupa aku menanyakan bagaimana keadaan istriku. Kata dia, istriku baik-baik saja. Kami pun akhirnya berjalan bersama karena memang rumah kami searah. Suara jangkrik dan binatang malam lainnya ramai terdengar di persawahan yang berada di sisi kanan kiri jalanku. Di sepanjang perjalanan, kami ngobrol banyak. Ku ceritakan tentang pengalamanku bekerja di Kalimantan. Dia berdecak kagum ketika aku menceritakan betapa lebatnya hutan Kalimantan itu serta ganasnya alam. Namun, ketika kami melewati persimpangan jalan, jika berbelok ke arah kiri, maka ke pemakaman desa. Ke kanan adalah perkampungan. Aki Rukmana mengarah ke kiri ke pemakaman. Aku pun terdiam sekejap. "Duh, Ki, mau kemana?" tanyaku. "Ya mau pulang, Dra. Sekarang rumahku sudah pindah ke sana," jawab Aki Rukmana sambil menunjuk ke arah pemakaman. Jangan bercanda, Ki. Ayo kita pulang," ucapku sambil tersenyum. Bulu kudukku agak merinding mendengar ucapan Aki Rukmana itu. "Sudah, duluan saja, Ndra. Istrimu lu kasihan, udah menunggu. Nanti aku nyusul," ucap Ki Rukmana. Dia melanjutkan langkahnya masuk ke area pemakaman. Aku terus-terusan memanggil namanya,
tapi dia tidak menghiraukan. Aneh, pikirku. Mungkin dia akan mengambil sesuatu di sana. Toh nanti di rumah kita akan berjumpa lagi. Mungkin saja ucapannya pindah ke makam itu hanya bercanda. Aku tak terlalu memusingkan itu. Rumah-rumah warga sudah terlihat. Irama musik dangdut terdengar di warung Bik Tanti. Di depannya terlihat banyak sekali anak muda yang mulai mengobrol. Ketika aku melewati mereka maksudnya, aku mengucapkan kata permisi. Namun tak satu pun yang menjawab. Itu sedikit membuatku kesal ya. Memang anak muda zaman sekarang itu tidak tahu sopan santun. Rumahku sudah terlihat jelas. Aku kaget ketika melihat rumah Aki Rukmana yang berada di depan rumahku, penuh dengan para warga yang sedang mengaji tahlil. Jelas ada bendera kuning, tanda orang meninggal. Aduh, Aki Rukmana kan hanya tinggal sendiri. Siapa lagi kalau bukan dia yang meninggal? Terus, yang kujumpai tadi siapa? Dengan sedikit berlari aku menuju ke rumahku. Namun lewat jalan belakang, karena jika lewat pintu depan, rasa-rasanya tak enak jika dilihat oleh para tetanggaku yang sedang tahlilan di rumahnya Aki Rukmana. "Assalamualaikum, Nyi, Akang pulang," ucapku sambil mengetuk pintu. Sayup-sayup di dalam rumahku terdengar anak kecil menangis. Ya, jelas sekali, itu suara anak kecil. Tak mungkin jika istriku sudah melahirkan. Mungkin saja itu anak tetangga yang sedang dititipkan karena ayah dan ibunya mengaji. "Nyi, ini Kang Indra, Nyi. Buka pintunya." Tak ada jawaban. Setelah lama mengetuk dan tak ada jawaban, aku mencoba melihat ke jendela kamarku. Saat aku sampai di sana, gorden jendela itu belum ditutup, dan di dalam kamarku terlihat seorang perempuan yang sedang menggendong anaknya. Dia membelakangiku. Aku tak dapat melihat wajahnya. Siapa dia? Kemana perginya Rati? Anak yang dalam gendongannya terus saja menangis kencang. Perempuan itu terlihat kewalahan menenangkan anaknya. "Shh, kenapa kamu nak? Jangan nangis ya. Sebentar lagi bapakmu pulang," ucap perempuan itu. Aku kenal betul dengan suaranya. Itu suara Rati, istriku. Benar, itu suara Rati. Aku hanya tertegun melihat keanehan di depan mataku. Tak satu pun kata yang mampu terucap padaku. Badanku terasa lemas sekali. Ditambah Rati mengucapkan kata-kata bapak. Jelas itu untukku. "Kapan kau melahirkan?" "Seharusnya itu 2 bulan lagi. Tapi mengapa anak kita sudah terlihat besar?" Aku dibuat semakin tak percaya ketika perempuan itu membalikkan badan. Jelas, itu adalah Rati, istriku. Benar, anak yang dalam gendongannya sudah besar seperti dugaanku. Mungkin umurnya 1 tahun lebih. Anak itu perempuan, wajahnya persis seperti Rati. Seketika aku lemas. Kupanggil nama Rati dengan keras dibarengi dengan ketukanku di jendela. Rati menengok ke jendela. Ketika melihatku, matanya terbelalak kaget. Bibirnya bergetar seperti menahan tangis. "Kang Indra," ucapnya. Setelah itu Rati terjatuh pingsan ke belakang. Tangis anak perempuan dalam gendongannya semakin keras, membuatku semakin tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Aku sangat yakin aku bekerja di Kalimantan hanya 2 bulan lebih. Tapi kenapa Rati sudah melahirkan dan sekarang dia pingsan?
Apa mungkin terlalu senang melihatku? Aku segera menuju ke pintu depan sekarang, khawatir akan keadaan Rati dan anak itu. Ku coba dulu untuk memutar knop pintu, namun terkunci. Tanpa pikir panjang ku dobrak. Sudah tak kuhiraukan lagi para tetanggaku yang sedang mengaji di rumahnya. Satu kali percobaan gagal, bahkan bergetar pun tidak. Suara para tetanggaku yang sedang tahlil di rumahnya Ki Rukmana sudah tidak terdengar, berganti dengan obrolan. Aku berniat menghampiri mereka. Namun belum juga aku melaksanakan niatku, seorang pria berjalan mendekati rumahku. Pria itu tak asing. Dia adalah Rudi. Loh, kenapa Rudi ikut mengaji di sana? Apa dia mengenali Aki Rukmana? Tapi jikapun dia mengenalnya, tak mungkin dia datang secepat ini. Harusnya dia masih berada di Kalimantan. Dan yang paling aneh, mengapa dia berjalan ke arah rumahku? Ini semua semakin membuatku bingung. Mungkin aku ini mimpi atau gimana sih? Dia semakin mendekat. Aku yang ada di hadapannya hanya dilewatinya tanpa permisi. Sesampainya di depan pintu, dia langsung mengetuk pintu. "Assalamualaikum Rati, Akang pulang," susul Rudi. Dari dalam terdengar lagi suara tangisan anak kecil. Akang? Mengapa dia menyebut dirinya Akang? Dan ini jelas rumahku. Dan Rati kenapa dia tak pulang ke rumahnya saja? Benar-benar si Rudi ini, teman yang kusangka baik, ternyata menusukku dari belakang. "Rati, buka pintunya. Anak kita kenapa nangis?" ucap Rudi dengan panik. "Anakmu? Anakmu dari mana, Rud?" teriakku kesal. Tapi Rudi seolah tak mendengar teriakanku. Dia masih sibuk menggedor-gedor pintu. Selanjutnya Rudi melakukan hal yang sama, mendobrak pintu. Dan pintu pun terbuka. Aneh. Apa kekuatanku kurang kuat untuk mendobrak pintu? Sedangkan oleh Rudi, sekali dobrakan saja pintu itu langsung terbuka. Aku mengikuti Rudi masuk ke dalam. Dia langsung masuk ke kamarku. Lancang sekali dia. Di lantai kamarku terlihat Rati, istriku, tak sadarkan diri. Anak perempuan itu dalam pelukannya. Rudi setengah berlari ketika melihat Rati tak sadarkan diri. "Rati, bangun Rati, kamu kenapa?" Tangan Rudi mengguncang-guncang tubuh istriku. Kecemasan terlihat jelas dalam mimik muka Rudi. Rati akhirnya terbangun. Dia segera memeluk Rudi. Aku semakin bingung dan sedih melihat tingkah laku mereka. Prasangka buruk segera meracuni otakku. Aku mendekati mereka berdua. Tanganku sudah terkepal saking kesalnya. "Kamu kenapa, Rati?" tanya Rudi dengan cemas. "Tadi aku melihat Kang Indra, Kang," bisik Rati. "Kang Indra?" Rudi balik bertanya tak percaya. "Gak mungkin, Rati. Dia itu sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Meninggalnya pun dalam pelukan Akang. Kau kan tahu itu, Rati," susul Indra. Mimik mukanya terlihat menjadi sedih. "Woi, bicara apa kalian? Ini aku ada di belakang kalian. Aku masih hidup," teriakku. Mereka berdua tak bergeming sedikit pun. "Aku tahu itu, Kang. Tapi jelas tadi aku melihatnya di jendela," ucap Rati kepada Rudi. Rudi semakin erat mendekap istriku. "Indra, kawanku,
Jika kau sekarang berada di sini, maafkan aku yang telah mempersunting istrimu. Bukannya aku tega. Ini semua karena aku rasa sayang padamu. Aku hanya berniat untuk meneruskan tugasmu menjaga Ratih, dan tak ingin anakmu lahir tanpa sosok seorang ayah. Tenanglah di sana kawan, ucap Rudi lirih. Tatapannya mengarah ke atas seakan-akan dia menerawang. Tangis Ratih semakin menjadi mendengar perkataan Rudi itu. Kang Indra, maafkan aku Kang. Walaupun sekarang aku telah menjadi istri Rudi, rasa sayang dan cintaku padamu tak akan hilang sampai kapanpun Kang. Anak kita sudah lahir Kang. Dia perempuan. Tenanglah Akang di alam sana. Aku selalu mendoakanmu dalam setiap sujudku Kang, susul Rati di tengah tangisnya. Aku terdiam terpaku, tak percaya mendengar apa yang dikatakan oleh Rudi dan istriku. Tiba-tiba di depanku muncul cermin besar. Di sana aku dapat melihat kehidupanku dari lahir sampai ajal menjemputku. Ternyata setelah aku muntah di dalam bedeng Kalimantan, aku langsung meninggal dalam pelukan Rudi. Tubuhku tak kuat lagi menahan bisa ular yang telah menjalar di dalam darah dan sarafku. Jenazahku langsung dipulangkan ke Semudang. Rudi yang merasa bersalah atas kematianku memutuskan untuk keluar dari tempat kami bekerja. Rati meraung-raung meratapi kepergianku. Bahkan dia tak sanggup untuk melihat proses pemakamanku. Sekarang sudah jelas, aku memang sudah mati. Mati karena gigitan ular. Di tengah usahaku untuk membahagiakan keluarga kecilku, perasaanku sangat kacau. Aku memang sudah mati. Rudi, jaga anak dan istriku baik-baik. Terima kasih kawan, bisikku di telinga Rudi. Dia seperti mendengar perkataanku dan mengangguk. Rati, jaga anak kita. Maafkan aku tak bisa menepati janjiku untuk membahagiakanmu. Aku sangat sayang padamu. Maut harus memisahkan kita. Suaraku terdengar menggema sekarang. Rati seperti mendengarnya. Perlahan tubuhku menjadi ringan. Aku melayang menembus atap rumahku. Cahaya rembulan segera menyambutku. Dari kejauhan, aku melihat Aki Rukmana tersenyum. Dia melambaikan tangannya. Semakin ringan tubuhku. Angin meniupku ke arah pemakaman. Baik, plot twist yang luar biasa ya. Jadi ternyata yang menulis cerita ini adalah hantu. Ya bukan hantu ya, maksudnya itu Mas Andi lah ya. Jadi Mas Andi ini mungkin ini berdasarkan kisah nyata atau gimana, saya nggak tahu. Atau karangannya Mas Andi, tapi bagus juga lumayan. Cuman memang penulisannya kurang rapi dikit ya Mas ya. Semoga itu menghibur kalian. Dan sebenarnya ini juga bisa menjadi sebuah apa ya, renungan ya bagi kita. Apalagi para subscriber saya kebanyakan kan orang yang bekerja di luar negeri ya, TKI, TKI atau TKW yang bekerja di luar negeri ya kan. Ketika kita sudah memutuskan untuk bekerja di sana, itu kan pasti harapannya kan kembali ke keluarga gitu kan. Dan saya doakan semoga kalian di sana sukses ya. Setelah sukses, kembalilah ke keluarga, balik lagi ke Indonesia ya. Oke, mungkin itu saja cerita dari Mas Andi, kiriman email. Semoga kalian semua suka. Selamat malam dan selamat beristirahat.